Oke, kita bakal coba pecahin salah satu misteri paling besar di abad ke-21. Dan ini bukan soal harta karun yang hilang loh. Ini soal teka-teki digital yang nilainya triliunan dolar. Pertanyaannya simpel tapi rumit. Siapa sih sebenarnya yang menciptakan Bitcoin? Cerita kita mulai di tempat yang gak biasa. Di Budapest, tepatnya di tepi sungai Danube. Nah, di sebuah taman teknologi di sana, ada patung perunggu yang aneh, misterius banget. Sosoknya pakai tudung, ada logo Bitcoin-nya. Tapi, bagian wajahnya itu kosong melompong. Patung ini ternyata dibuat untuk menghormati hantu digital, ya, sosok super misterius yang kita kenal dengan nama Satoshi Nakamoto. Kita bahkan nggak tahu dia ini satu orang atau sekelompok orang. Yang jelas, dialah yang menciptakan aset digital terdesentralisasi yang sekarang, wow, mengguncang dunia keuangan global. Nilainya udah lebih dari 1 triliun dolar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Udah hampir 15 tahun loh, para pakar teknologi, bahkan detektif-detektif amatir di seluruh dunia, coba bongkar identitasnya. Tapi hasilnya, nihil, identitasnya tetap jadi misteri. Jadi siapa sih otak di balik revolusi keuangan ini? Ternyata, filosofi di balik patung ini dalam banget. Wajahnya itu dibuat dari perunggu yang reflektif. Jadi kalau kita lihat, yang kelihatan justru pantulan wajah kita sendiri. Pesannya kuat banget. Kita semua adalah Satoshi. Ini simbol kalau Bitcoin itu diciptakan untuk siapa saja, untuk kita semua. Setiap misteri pasti punya motif kan? Nah, untuk ngerti kenapa Bitcoin sampai diciptakan, kita harus mundur sedikit ke belakang. Ke masa di mana sistem keuangan global lagi di ujung tanduk. Coba deh perhatiin timingnya. Pas banget di tengah-tengah krisis finansial global 2008, waktu orang-orang udah nggak percaya lagi sama bank, tiba-tiba muncul white paper Bitcoin di internet. Cuma beberapa bulan setelah itu, softwarenya langsung dirilis. Bisa dibilang, Bitcoin ini lahir dari puing-puing krisis. Ini dia perubahan paling dasarnya yang ditawarin Satoshi. Dia mau ganti sistem lama yang basisnya adalah kepercayaan. Kita percaya sama bank, percaya sama pemerintah, dengan sistem baru yang basisnya adalah bukti. Bukti matematis yang bisa dicek sama siapapun, kapanpun, tanpa perlu pihak ketiga. Gampangnya gini. Tujuan Satoshi itu buat memotong perantara. Kalau nggak ada bank atau lembaga keuangan di tengah-tengah, biaya transaksi jadi lebih murah, dan yang paling penting, setiap orang punya kendali penuh atas uang mereka sendiri. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling seru, bagian detektifnya. Satoshi mungkin udah ngilang, tapi dia ninggalin jejak-jejak digital. Yuk kita bedah satu persatu petunjuk yang dia tinggalin, dan lihat apa yang bisa kita temuin. Nah, petunjuk-petunjuk ini jujur aja bikin pusing. Gaya tulisannya British English, tapi profilnya ngaku orang Jepang. Terus, dia ngomongnya seakan-akan satu orang. Tapi kalau lihat codingnya yang rumit banget, kayaknya ini kerjaan tim. Dan yang paling gila, dia ini megang Bitcoin senilai miliaran dolar yang nggak pernah dia sentuh sama sekali. Dari semua petunjuk yang simpang siur ini, para penyelidik akhirnya ngerucutin ke beberapa nama utama. Anggap aja ini tersangka utamanya. Oke, mari kita buka berkas kasusnya satu-satu. Tersangka nomor 1 yang sempat heboh banget di media, Dorian Nakamoto. Dia ini seorang fisikawan Jepang-Amerika yang namanya Dorian Satoshi Nakamoto. Sama persis, kayak kebetulan yang mustahil banget kan? Awalnya semua bukti kayaknya ngarah ke dia. Namanya sama, latar belakangnya fisikawan, bahkan dia tinggal deket banget sama salah satu orang penting di awal mula Bitcoin. Tapi, kenyataannya jauh berbeda. Dorian ini lagi kesulitan ekonomi, bahkan sampai mutus koneksi internet karena nggak sanggup bayar. Jelas dia membantah keras semua tuduhan itu. Terus, kejadian dramatis terjadi. Setelah bertahun-tahun diem 1000 bahasa, akun online asli milik Satoshi Nakamoto tiba-tiba aktif lagi. Cuma buat ngepost satu kalimat, "Saya bukan Dorian Nakamoto." Abis itu, ngilang lagi. Seolah-olah si hantu digital ini muncul cuma buat membersihkan nama orang yang nggak bersalah. Nah, penyelidikan pun beralih ke tetangganya Dorian, yaitu Hal Finney. Kalau ngomongin dunia kriptografi, dia ini legenda, pionir sejati. Dan dia udah terlibat sama Bitcoin dari hari pertama. Keterlibatan Hal Finney ini dalam banget. Dia orang pertama, selain Satoshi sendiri, yang ngejalanin software Bitcoin. Dia juga yang nerima transaksi Bitcoin pertama kalinya. Tapi, sampai akhir hayatnya, dia selalu bilang kalau dia itu berkomunikasi dengan Satoshi. Bukan dia adalah Satoshi. Oke, tersangka berikutnya ini beda banget. Beda 180 derajat dari yang lain. Kalau yang lain pada nolak,
ilmuwan komputer asal Australia ini malah maju dan berkali-kali ngaku, sayalah Satoshi Nakamoto. Walaupun ngakunya berani banget, Craig White nggak pernah bisa kasih satu bukti yang nggak bisa dibantah, yaitu mindahin sedikit aja Bitcoin pakai kunci digital asli milik Satoshi. Tanpa bukti mutlak itu, ya klaimnya ditolak mentah-mentah sama komunitas. Bahkan pengadilan sampai bilang dia memalsukan bukti. Dan ini membawa kita ke kandidat terakhir, yang menurut banyak orang adalah yang paling mungkin. Namanya Nick Szabo. Dia seorang ilmuwan komputer yang suka menyendiri dan udah ngerjain konsep mata uang digital jauh sebelum Bitcoin muncul. Kalau kita bandingin karyanya dia yang namanya BitGold sama white paper Bitcoin, kemiripannya itu luar biasa, mencolok banget. Timingnya juga mencurigakan. Dia lagi aktif-aktifnya bahas ide ini, pas Bitcoin lahir, dia langsung diam. Nggak heran kalau orang sekelas Elon Musk aja percaya dialah kandidat paling kuat. Oke, setelah kita lihat semua tersangkanya, mungkin dari tadi kita nanyain pertanyaan yang salah. Gimana kalau intinya bukan siapa Satoshi itu, tapi justru fakta bahwa dia itu anonim? Coba pikirin deh, dengan menghilang, Satoshi ini ngelakuin langkah paling jenius. Dia menghilangkan pusat dari sistem ini. Jadi nggak ada CEO yang bisa ditekan, nggak ada pemimpin yang bisa ditangkap, nggak ada pendiri yang bisa seenaknya ngubah visi. Kekuatannya tetap ada di tangan jaringannya sendiri. Persis seperti yang dia mau. Dan inilah jantung dari revolusinya. Ini bukan cuma soal teknologi atau kode-kode rumit, ini soal filosofi. Tentang sistem keuangan yang dirancang untuk semua orang, tapi nggak dikontrol sama satu orang pun. Tujuannya, mengambil alih kendali dari para elit. Dan disinilah pertanyaan triliunan dolar yang masih menggantung. Di satu sisi, Bitcoin memang sudah merevolusi dunia keuangan. Tapi di sisi lain, Bitcoin juga menciptakan miliarder-miliarder baru dan malah dipakai sama institusi-institusi yang tadinya mau dia lawan. Jadi pertanyaannya, apakah visi Satoshi berhasil? Atau jangan-jangan malah dibajak? Nah, itulah misteri lain yang kita hadapi sampai sekarang.